Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada pembimbingan. Kalau tidak salah ini yang terakhir ya. Harusnya tadi pagi, tapi karena Ibu ada seminar, jadi Ibu ini belum berdiri-berdiri dari tadi di tempat duduk di muka laptop. Memang mantap. Inilah kelebihannya virtual. Bisa dari pindah langsung ke Parigi. Baik, mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya, supaya kita bisa melakukan aktualisasi dengan baik seminar dulu. Jadi, nah, Ibu ingin tanya, apakah kita melihat dulu yang sudah Ibu lihat bagus-bagus ininya, sudah 5 orang. Yang belum itu Kadek, Tresna, Warta, Yati dengan Sudi. Itu yang belum. Maksudnya bukan belum, lalu sudah ya. Lalu sudah kita lihat apakah atau sudah ada yang mau memaparkan PowerPoint? Boleh juga. Oke. Apa kita jadi ada yang sudah bikin PowerPoint? Ancang-ancang saja, biar ancang-ancang tidak. Ya? Masih ancang-ancang, Bu. Siapa sudah coba? Eva sudah, silahkan. Coba Eva tampil dulu. Kita uji coba saja satu dulu ya. Setelah itu Ibu akan melihat yang 5 tadi yang Ibu sebut. Ya, oke, silakan Eva. Supaya kita ada gambaran bagaimana isi PowerPoint itu nanti Ibu tambahkan. Ya. Yang penting ada judul jelas ya. Judul itu, judul kita harus ada fokus dan ada lokus. Ya. Artinya apa yang akan kita buat, di mana kita buatnya. Ya. Jadi ada fokus dan ada lokus. Ada nama kita, ada nama mentor, ada nama ya oke, mantap. Sudah. Rancangan aktualisasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Puskesmas Kasimbar. Baik, mantap. Penguji kita belum ada ya. Belum ditahu siapa ya. Stince ya. Oke. Latar belakang. Nah, latar belakang jangan terlalu penuh begini Eva ya. Ya. Jangan terlalu penuh. Jadi ini rendahnya pemahaman. Ini dikopi dari buku rancangan kita kan, dari dokumen rancangan. Nah, dipersingkat. Oke. Ini koreksi Ibu ya. Iya, berarti nomor pointer saja. Ya. Oh iya, Ibu. Jadi pointer saja ya. Pointer saja. Kan PowerPoint. Artinya kekuatan ada di poin-poinnya. Ya, jangan di copy semua, ya. Ambil saja yang penting-pentingnya. Oke, lanjut. Coba Ibu lihat yang berikutnya. Apa yang mendasari sehingga menjadi itu yang diangkat? Gambaran puskesmas, ya boleh. Oke, visi tidak lagi visi. Eva tunggu dulu Eva. Tadi tidak ada lagi visi Puskesmas Kasimbar. Walaupun iya, belum diganti, ini sudah visi Kabupaten Parigi Motong ditaruh sini ya. Oh iya Ibu. Ya, visi kabupaten. Jadi visi Kabupaten Parigi Motong yang dipakai dengan misinya. Oh iya. Ibu. Tidak lagi karena tidak ada lagi, aturan sudah berubah. Dulu mungkin walaupun belum berubah di Kasimbar belum diganti, tapi tidak lagi ditayangkan. Boleh hanya misalnya untuk internal ya urusanmu, tapi tidak lagi dikeluar seperti ini. Oke. Lanjut. Tujuan aktualisasi, nah, menerapkan nilai-nilai untuk pelayanan yang profesional dan berkarisma dan tugas kepada masyarakat. Jadi di tujuan ya, di tujuan harus masuk apa yang sementara kita buat, apa yang akan kita buat. Contoh ini, meningkatkan pengetahuan, persepsi, menurunkan stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi COVID di wilayah kerja.
Ini kan yang diingin akan dilakukan Eva ini meningkatkan pengetahuan. Ini yang di atas mengaktualisasikan nilai dasar. Oke. Bagi instansi, ini bagi instansi langsung saja bagi UPTD Puskesmas Kasimbar. Oh, begitu, Ya. Ibu. Oh ya. Peserta oke, pemerintah daerah bagi Pemda Kabupaten Parigi Motong. Oh ya, Ya. Ibu. Iya, Ibu. Jadi supaya tidak lagi di sini Parigi Motong diulang-ulang, ya. Oh iya. Oke. Lanjut. Jadi ada latar belakang, ya. Tadi ada tujuan. Setelah itu identifikasi isu, ya. Di latar belakang itu tadi harus ada data atau fakta yang mendukung, ya. Ada data atau fakta, ya. Oh iya, Ibu, data ya. Nah, data atau fakta yang mendukung berapa yang belum vaksinasi, ya. Berapa yang sudah vaksinasi, ya harus terdata dengan harus tercantum kan ada data itu kan? Ada, Ibu. Oke. Iya. Nah, itu harus ada di sini, makanya tidak perlu ini tulisan banyak-banyak ini. Data-data itu yang penting. Iya, Ibu. Sekarang identifikasi dengan APKL, oke. Jadi itu menjadi core issue yang tadi ya yang di bawah warna orange itu jadi core issue. Sekarang penetapan penyebab gagasan pemecahan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, sosialisasi kesehatan. Oke. Ya, lanjut coba. Jadi harus ada isu ya analisisnya. Analisis isunya apa pakai APKL atau pakai USG. Pilih salah satu saja. Setelah itu analisis penyebab ya menggunakan fishbone. Nah, jadi di dalam rencana kegiatan ini tidak usah dibaca dulu 1, 2, 3, 4. Jadi rencana kegiatan yang akan dilakukan pas kegiatan pertama langsung masuk di slide berikut. Oh ya. Jadi di sini hanya mengatakan begini. Ya, balik dulu ke atas dulu, Eva. Balik ke atas dulu. Rencana kegiatan saya ada 4. Ya, itu aja yang disebutnya. Kegiatan pertama sudah pindah slide-nya. Sudah pindah slide. Kegiatan pertama, gitu ya. Jadi persiapan kegiatan aktualisasi dengan tahapannya, ya, baca ini tahapan kegiatan. Setelah itu biasanya kalau penguji dia tidak minta lagi membaca semuanya, ya. Nanti di kegiatan inti, ya. Nanti di kegiatan ini tergantung siapa pengujinya ya. Di kegiatan inti jadi terus coba kegiatan 2 apa, Eva? Nah, di slide-slide ini yang Ibu perlu sampaikan tetap dicantumkan ya tahapan kegiatan, nilai dasar, output, kontribusi, visi misi, kedudukan dan peran. Ini kedudukan dan peran per kegiatan kan dia dikeluarkan. Nah, di sini nilai dasar keluar per tahapan. Ya. Nilai dasar keluar per tahapan. Kecuali ketiganya ini keluar 4-4-nya. Kalau dia berbeda sebaiknya tahapan kegiatan dibikin satu-satu kolom, ya. Kegiatan pertama outputnya tersusunnya materi serta naskah angket. Nilai dasar apa? Ya, bikin dia, ya. Ini apa? Jadi kalau ini seolah-olah dia per kegiatan kan, padahal nilai dasar itu keluar per tahapan. Oh ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah. Tunggu ya, ada sesuatu terjadi. Udah dulu.
Bisa juga kalau mau buat satu kolom begini, tapi ditaruh dia 1.1, ya nilai dasarnya apa? 2, 3, misalnya ada 3. 3.2 apa nilai dasarnya? Ya, supaya kelihatan dia pertahapan keluarnya. Ya, pertahapan keluar nilai dasar tersebut. Lanjut Eva. Nah, ini. Dari segi penampilannya sudah bagus ya, sudah bagus. Punya Eva ini. Lanjut. Nah, jadwal tentatif. Oke, jadwalnya ini. Lanjut. Habis Ibu. Habis. Iya. Ya, terima kasih. Berapa slide dia totalnya? Ada 14 slide Ibu. Ya, jadi tadi ya koreksinya Ibu. Koreksi Ibu tadi tinggal nilai dasar keluar pertahapan. Kan ada di anunya kan begitu. Di mana? Ya, di dokumennya, Ibu, ya. Kalau dia keluar pertahapan tidak nanti banyak jadinya Ibu. Setiap tahapan dikasih dirincikan satu keluar tahap anunya. Iya, bisa saja begitu. Jadi Oh, misalnya bisa, begini. Misalnya kalau kesulitan begitu bikin 2 slide satu kegiatan. Oh ya. Ya. Bikin 2 slide. Kalau terlalu banyak bikin 2 slide tidak apa-apa, kan itu yang penting yang mau dilihat. Ya, cerita Ibu. tadi itu latar belakang itu cuma poin-poinnya, ya. Itu yang paling di rancangan itu ini yang paling penting. Ya, tahapan-tahapannya yang akan dilihat. Nah, makanya Ibu bilang jangan tahapannya, jangan kegiatan kecil sehingga tahapannya juga jadi banyak. Tahapan yang bisa digabung, coba Eva punya tadi ya. Ada tahapan yang bisa digabung. Ya, misalnya menjalankan daftar hadir, tidak menjalankan daftar hadir dan kuesioner, memberikan kuesioner bisa sekaligus kan dia. Jadi situ pakai dan saja, ya. Kalau yang bisa dilakukan begitu pakai dan, ya. Menjalankan daftar hadir dan kuesioner satu kali saja dia, ya. Satu tahapan. Jadi jangan royal tahapan ya, jangan kelihatan banyak tahapannya, akhirnya kita juga yang pusing karena nilai dasar itu keluar per tahapan. Iya, Bu. Oke, paling tidak ada gambaran. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh PowerPoint ya, yang sudah Eva buat. Siapa yang ingin bertanya? Apa yang tidak masuk? Ini baru rancangan ya, baru rancangan. Nanti kalau sudah hasil dia itu ada gambar-gambar. Wah, ada gambar-gambarnya. Tadi ya misi ini yang masuk. Dan di dalam latar belakang kenapa ada data atau fakta, kenapa hal ini yang diangkat. Itu aja yang penting, bukan cerita tentang undang-undang lagi cerita di situ ya. Undang-undang tidak penting. Bukan tidak penting, di dokumen penting, boleh masuk. Tapi dalam PowerPoint dia tidak usah masuk. Yang penting yang masuk di situ ya apa yang latar belakangi. Ya. Berapa persen yang belum vaksinasi, itu yang penting. Sehingga kau mau meningkatkan. Ya. Ya Eva ya, berapa jumlah yang belum vaksinasi sehingga ini perlu. Apa pentingnya ini dibikin? Ya, apa pentingnya? Alasannya sehingga dia harus dibikin. Dan kalian punya keuntungan di sini ada mentor di belakangmu. Ya, ada mentor di belakangmu untuk mengawal ini dengan baik. Oke, sudah semua masuk, satu belum masuk siapa ya? Apa kabar Yati? Kabar baik, Bu. Apa kabar Dewi? Dewi Sinarningsih. Kabar baik, Bu. Oh. Apa kabar Dewi Artini? Itulah nama Dewi Artini. Ibu. Ya, apa kabar Novi? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ya, Ibu cek ini ya, Ibu cek sound. Oke.
Apa kabar Ayu? Sudah tadi Ayu ya? Belum? 24. Ini Gusti Ayu Putu Sintia Dewi. Bu Eva terlempar. Oke. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang ingin melihat. Ya. Ibu ingin melihat punya Pak Warta. Mana Pak Warta? Pak Warta. Setelah itu Pak Tresna, Bu Yati, Pak Sudi, dan Bu Kadek. 5 lagi yang belum Ibu lihat bagus-bagus ya. Karena yang 5 ini sudah dengan upaya keras datang menemui Ibu di Palu. Wah, luar biasa. Ibu sampai kaget juga. Datang ke Palu dengan semangat 45. Oke. Mana tadi? Siapa Ibu minta? Ibu Pak Warta, coba. Ya Bu, izin Bu. Yang mana Bu? Yang PowerPoint, PPT atau Word Bu? Word dulu. Kalau Word, Word ya. sudah bagus, itu tidak ada masalah di PPT. Tinggal ambil sari-sarinya kan. Tapi Ya. Word dulu, karena Word ini akan dibaca oleh penguji, termasuk PPT juga. Recording in progress. Silakan. Ya Bu, izin saya Bu. Perhatikan ya, kalau ada yang ingin ditambahkan, diberi masukan, rancangan optimalisasi kepatuhan perawat dalam upaya mencegah risiko pasien jatuh di ruang. Oke, di RSUD, UGD, RSUD Pratama Motong. Ya, lanjut. Mbak. Lembar persetujuan. Oke, sudah semua kan? Tunggu dulu, jangan dulu maju. Ibu mau suruh penulis tanda tangan ya. Kan ada NIP-mu. Iya Bu. Ya? Ada NIP-mu tidak? Oh iya. Ada tidak? Ada, Bu. Tidak? Kalau tidak ada di hadapannya Ibu kau itu. Ya, Pak Warta tidak ada di mukanya Ibu sekarang. Siap Bu, siap. Ya. Taruh NIP-mu, setelah itu tanda tangan. Ya. Nama lengkap Ya, Bu. saja, tidak apa-apa. Oke. Lanjut. Nah, daftar isi ada halamannya ya. Daftar tabel juga ada halamannya, daftar gambar ada. Ya, semuanya ada halamannya. Oke, lanjut. Bahasa Inggris ditulis miring ya. Bahasa asing ditulis miring. Tunggu, Ya, tadi Bu. latar belakangnya terlalu cepat. Undang-undang Pemerintah nomor 7. Ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2020. Ini yang terbaru kan? Ya. Iya. Oke. Nah, yang kita pakai Undang-Undang nomor berapa sekarang? Yang ini? Yang CPNS? Yang berakhlak? 21. Nomor berapa? Ini loh. Nomor 5, nomor 4 lah. Ya. Coba pelan-pelan dulu. Memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Ini ya. Perlan nomor 1 2021 tentang pelatihan pegawai negeri sipil. Hati-hati dapat cur sama penguji. Ya. Nomor berapa dia? 13, Bu. Ya? 13 garing 1. Halo, Pak Warta ambil dari mana ini? Ibu tanya serius ini. Maksudnya begini. Tidak apa-apa jujur sama Ibu sebagai coach supaya Ibu bisa kasih lurus. Jadi tidak semua bahan yang kita copy itu sudah betul dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dasar hukum bisa berubah, ya. Karena ada yang masih aneka, sekarang sudah berakhlak, ya. Kalian menggunakan berakhlak, ya. Ada aturan yang mengatur itu.
Coba lihat baik-baik. Ada yang bisa komentar, bisa luruskan ini? Siapa yang bisa merubah? Ya, silakan. Kebetulan saya juga dapat, Ibu. Saya dapat dari kebetulan angkatan yang kelas sebelah. Dan begitu saya dapat ini, saya coba cari juga literasinya di internet, dan ini betul. Yang sekarang kita pakai itu nomor 13-K-1-PDP-07-2022 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Itu saya dapat, Bu, yang terbaru, yang tentang blended learning ini, Bu. Terima kasih. Oke, kalau gitu tunggu ya, sambil tunggu dulu, Ibu keluar dulu sedikit. Ibu perlu cari ini. Ibu perlu cari dasar hukum, ya. Sudah betul itu. Ada yang punya informasi lain? Informasi lain ada yang punya? No? Ada yang punya tidak? Halo? Coba. Ada yang punya informasi yang lain dari yang sudah 2 tadi sampaikan? Ada? Silakan. Yang berakhlak ini ya. Yang berakhlak. Ibu, Silakan. kalau Ya. punya aku di sini, Bu, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, bahwa pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu, Bu. Jadi dia nomor 1 tahun 2021. Tunggu Ibu sambil buka. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Baik, salah di situ ya. Maksudnya ini bisa dapat cur namanya. Tunggu Ibu bukakan, Ibu punya slide. Kebetulan. Sabar ya, sabar sedikit. Tapi kalau ada informasi yang lain silahkan menyampaikannya. Adakah yang tunggu ya, Ibu share screen dulu ya. Ibu share screen. Oke, sabar. Ibu share screen. Ibu share screen. Cannot share screen. Oh, yang lagi share screen tutup dulu. Ya, Bu. Tutup dulu yang lagi share screen. Stop share dulu. Tutup dulu supaya Ibu bisa share screen. Ya, Bu. Ya, Ibu share screen dulu. Aku perlihatkan dulu ya. Lihat baik-baik. Sudah bisa lihat? Kelihatan punya Ibu? Halo? Belum muncul. Belum Belum, muncul. Ibu, masih belum muncul. OTW. Tapi sudah OTW. Nah, sudah. Sudah, Ibu. Oke. Jadi keterangan di samping kiri ini sesuai warna, ya. Coba lihat keterangan yang kuning. Ya. Keterangan yang kuning Perlan nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diubah dari Perlan nomor 1 2021. Ya. Iya ya. Berakhlak sekarang sudah pakai Perlan nomor 10, bukan nomor 1 lagi ya. Itu yang nomor 1 yang dulu-dulu itu, yang lalu. Sekarang ini sudah Perlan nomor 10. Nah, yang 13 tadi ini, ya. 13 Keplan nomor 13 K1 yang tadi siapa bilang itu ya, Tresna ya. Itu bukan tentang pelatihan dasar, tapi tentang pedoman penyelenggaraan. Lihat merah dia ya, ini. Ya. Oke. Nah, Ibu tanya tadi yang coklat. Lihat yang coklat, ya. Jadi yang coklat itu kalau yang lama, ya. Yang lama itu makanya Ibu katakan tadi, Ibu tanya
Yang lama dia PP nomor 11 tahun 2017. Tapi dia diubah nomor sekarang ini yang dipakai nomor 17 tahun 2020. Oke? Sudah ya? Bisa ya? Jadi dia nomor 10 bukan lagi nomor 1. Iya, Bu. Oke, Ibu stop share. Lanjut, share screen kembali. Jadi untuk semua ya, bukan cuma untuk siapa tadi yang bukan cuma untuk Warta. Untuk semuanya kalau ada pakai itu, lihat itu yang terbaru. Nah, oke. Jadi dia nomor 10 tadi ya. Lanjut. Lanjut juga bawa. Iya, Bu. Saya tandai dulu, Bu, biar nanti bisa di Ya, oke. Jangan nanti kau lupa ya. Nomor 10 tahun 2021 itu tadi. Oke, KAK. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Mana alinea terakhirmu? Ini, Bu. Oh, Yang ada data, Bu. ya Ini, Bu. 85%. Oke. Ya. 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 Visi-misi. Ya, visi misi kabupaten ya, Kabupaten Ya. Parigi Motong. Ya. Kalau bisa visi misinya itu dikasih tebal. Visinya. Visinya dikasih tebal, misi yang terkait dengan urusanmu, ya. Misi yang terkait dengan urusanmu dikasih tebal juga. Mana yang berkaitan dengan tentang kesehatan di sini. Agak Ya. 4, Bu. Ya, silakan. Dikasih tebal juga. Oke, lanjut. Untuk semuanya ini koreksi ya. Karena ini kita sudah koreksi terakhir. Maju. Terus ke bawah. Visi-misi rumah sakit. Nah, sebenarnya visi misi rumah sakit tidak ada lagi. Mana dia? Gambaran umum saja rumah sakitnya yang perlu. Oh iya, Bu. Visi misi rumah sakit tidak ada lagi ya. Iya, Bu. Visi misi itu jadi gambaran umum di rumah sakitnya boleh ya. Kalau moto boleh ada ya. Kalau moto masih boleh ya. Oke. Lanjut. Karena sekarang ini sudah visi misi Pemda. Struktur, Ibu, bisa masuk, Ibu? Bisa. Struktur bisa masuk. Itu fungsi dan tugas peserta. Tugas dan fungsi jabatan peserta, oke. Ya. Ini yang kau angkat ya, yang akan ini. Iya, Ya, Bu. lanjut. Lanjut. Ini tulisanmu dia pakai rata kanan juga. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Lanjut, rancangan nilai dasar ASN, lanjut. Ini salah ya tadi ya. Itu ya nomor 10 ya. Yang nomor 10. Iya, ini. Nomor 10 tadi itu. Ya. Oh iya, undang-undang ya, Bu. Iya, bukan. Perlan nomor 10.
Perlan nomor ya. 10 tentang pelatihan calon pegawai negeri sipil, tambah sudah itu, jangan lupa Ya, Warta. saya sudah ini Bu, tandai warna merah tadi. Oke, itu yang di sini juga ada. Ini yang di sini. Itu nomor 1 tahun 2021, tanda merah juga dia. Oh iya. Itu Dan. Nah. Oke, lanjut. Ini. Lanjut. Lanjut. Lanjut terus. Ini dari modul kok salin semua ini, mantap. Nah, kalau penguji bertanya, ya, Ibu ingin pendapat ya. Catat ini pertanyaan Ibu. Coba jelaskan ya, bagaimana keterkaitan antara isu yang saudara angkat dengan agenda 3. Agenda 3 itu manajemen ASN dan smart ASN. Nanti Ibu minta komentar ya. Bikin memang anunya. Bikin memang jawabannya. Lanjut ini, lanjut. Main 40 halaman. Mantap. Terakhir kalau penguji minta yang anunya, Kopi. ada penguji yang minta hard copy-nya. Betul. Dan itu harus dikasih. Dudukan isu. Nah, ini. Analisis isu, identifikasi isu. Lanjut, mana alat analisis yang dipakai? Ya, PKL, mana core isu dikasih tebal. Yang paling tinggi, core isu. Itu namanya core isu, isu utama. Ditebalkan. Untuk semua ya, untuk semua. Oke, lanjut. Belum optimalnya ya. Pengaturan ini tinggal nanti diatur ya. Ya. Maaf Ibu, bertanya, ini kan sudah tertebalkan di bawah penjelasannya Bu, apakah di tabel ini dibesarkan juga Ibu tulisannya? Yang mana? Tabel mana? Tabel ini Ya. satu saja anunya ya, spasinya 1 atau 1,1,5. 1,15 spasinya, jangan 2. Jangan 1,5. Ya. Ini Bu, maksudnya tabel ini di bold juga atau karena tidak apa-apa sudah... di bold, tidak apa-apa, menandakan hasil analisismu itu yang core isunya. Oh iya Bu. 1,5 ya. Semuanya ya di tabel itu dia 1,15. Naik ke atas 1,15. Oke, lanjut ke bawah. Ibu lihat. Fishbone-mu, wah, fishbone-mu keren banget. Lanjut. Lanjut. Ini apa? Demara Bu, MC Demara. Sabol juga Bu ya, kalau yang dipakai Bu ya. Jadi, paham tidak kenapa dia pakai McNamara? Untuk keefektifan Bu, dengan biaya dan kemudahan. Kita bisa tidak kita mau lakukan itu gitu. Dari segi efektifnya, segi kemudahannya, dan segi biaya yang dibutuhkan. Kayak sudah dibaca baik-baik itu biasanya untuk inovasi ya, tapi coba baca baik-baik ya. Dari segi gagasan ini, tapi oke.
Bu, ini saja dulu. Kita lewat saja dulu. Tapi dipelajari baik-baik lagi. Biasanya untuk menggunakan metode ini, kalau dia ada inovasi sehingga dilihat mana yang efektif, mana mudah, dan mana biayanya yang paling rendah. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Ditebalkan juga itu kalau begitu, ya meningkatkan pelaksanaan. Tidak ada bagaimana caramu meningkatkan kalau tidak pakai di situ? Dengan metode apa? Kalau yang itu Bu, apa in-house training itu Ibu sarankan kemarin. Jangan kau bilang ibu yang sarankan. Bahaya. Meningkatkan pelaksanaan pada pasien melalui tambah ya, melalui IHT, melalui in-house training. Bisa tambah situ melalui in-house training. Kan perawat ini yang di ini ya? Iya, iya Bu. Ya, melalui IHT in-house training. Kau taruh IHT saja dulu, nanti kau ini ya. IHT kan meningkatkan pelaksanaan meningkatkan pencegahan, tidak usah pelaksanaan. Coba pelaksanaan nanti di belakang. Meningkatkan pencegahan resiko jatuh pada pasien melalui IHT. IHT apa? In-house training, pegawai atau apa, perawat atau ini perawat di mana? Di UGD Bu. Iya, di UGD RSUD. Nah, gitu ya. Oke? Ya. Ya. Itu lebih pas dia, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Mana? Ya, ini. Ya, meningkatkan. Nanti dirubah semua ya. Di sini ada gagasannya itu pelaksanaan. Oh, Nanti iya. kau rubah semua ya. Oke, kita lihat persiapan berkonsultasi. Melakukan konsultasi. Ya, bukan berkonsultasi. Kata anu dia apa itu kata, kalau kata ya, tapi dia harus kata ini, melakukan konsultasi. Berkoordinasi dengan rekan sejawat, analisis awal terhadap lingkungan tempat kerja. Oke, lanjut. Nah, ini yang Ibu maksud. Tiap tahapan ada ininya, ya. Bisa juga caranya tidak usah semua ditaruh, ya. Di huruf besar saja berakhlaknya, ya. Jadi A, K, harmonis, L, A, ya. Jadi akhlak yang ada, ya. Jadi tapi huruf besar semua dia, ya. Waktu taruh di tabel-tabelmu itu di PowerPoint. Oh iya. Ya, bisa dipahami? Maksudnya kan kalau dia ini semuanya kan makan tempat. Tapi kalau dia cuma huruf-huruf besarnya yang tebal ini kita taruh akhlak, kan dia lebih ringkas, bisa satu baris saja. Ya, Ibu, oke. kalau ini di screenshot Bu, taruh di PowerPoint bisa Bu, langsung tabelnya aja ini secara utuh. Secara utuh Bu, tabelnya aja setiap satu kegiatan. Coba kau coba kalau tidak penuh anumu. Perkegiatan, ya, maksudmu perkegiatan. Coba saja, Bu. Coba saja. Kalau dia bisa ya? Penuh, bisa. Ini, tapi Bu, ini izin Bu ya. Coba mana? Dia coba mana? Yang di, coba gitu Bu. Ya. Oke, bisa saja begini. Itu tergantung kreasimu, ya. Tergantung kreasimu. Ini namanya kreasi. Bisa saja begini. Tidak, istilahnya suka tergantung ini ya. Tergantung kreasimu mau pakai begini atau bagaimana yang lain, ya. Kotak-kotak tergantung. Boleh saja begini. Oke? Oh, ini sudah jadi kepunya ini. Nah, baru tadi susu tuh. Mantap. Ya. Jadi kan lihat ya, sudah lanjut. Kita lihat persiapan. Setelah itu menelaah SOP pasien, ya. Lanjut.
Itu in-house training. In-house training. Ya, antas evaluasinya mana? Masih keempat. Oke. Bagaimana ini evaluasi keadaan lingkungan tempat kerja terkait keselamatan pasien. Jadi selama 1 bulan 30 hari kerja itu yang kan sudah dikasih in-house training bagaimana risiko jatuhnya. Ya. Ini maksudnya ini apa? Yang pertama Bu, dari segi yang pertama itu kelengkapan pasien Bu, dari SOP. Ya. Maksudnya itu apakah sudah dijalankan cara pengisian status gitu. Dari yang segi keduanya dari segi lingkungan, di lingkungan itu apakah sudah ada alat-alat itu terpasang sesuai kebutuhan, karena ada alat-alat yang harus dipasang. Ya, gitu, baik. Maksudnya. Itu yang harus bisa dijawab ya kalau ditanya oleh penguji. Apa maksudnya ini? Mengevaluasi keadaan lingkungan. Ya, cocok sudah. Maksudnya melaporkan hasil kegiatan kepada bagian keperawatan dan penunjang medik. Ada lagi D-nya? Enggak ada Bu. Terakhir ini kan feedback hasilnya itu apa, kita laporkan ke penunjang medik untuk evaluasi kembali jangka panjangnya. Oke. Sudah, lanjut. Mana lagi? Itu sudah terakhir itu Bu. Terakhir matriks apa namanya? Ya. Jadwal. Ya, jadwal. Jangan mau lagi mengajar. Oke. Halo, Beko. Tidak, Mama lagi mengajar soalnya. Sedikit lagi bilang. Sedikit lagi, iya. Oke, terima kasih. Marta, silakan stop share. Sudah mantap. Sudah tinggal diperbaiki tadi ya. Judulmu dengan ini ya, supaya dia lebih connect dia. Ya, urusan dengan IHT-mu pas ya. Bisa. Dia Oke. Makasih. Ya, kasih. Stop share. Iya. Ya, Ibu kasih bulat dulu yang sudah. Supaya Ibu senang juga hatinya Ibu kalau sudah. Nah, siapa lagi mau Ibu lihat? Nanti juga. Pak Tresna tadi Bu, giliran. Ya, silakan Pak Tresna. Pak Tresna, silakan. Habis Tresna Sudi ya. Habis Pak Tresna Sudi, Pak Sudi. Siap-siap buka memang Pak Sudi ya, atau itu di minimize. Oke. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Cuma dia kok kabur-kabur ya? Kelihatan Bu? Kabur-kabur. Yang lainnya bagaimana? Melihat kabur-kabur juga? Teman-teman yang lain bagaimana? Melihat agak kabur Ibu. Agak kabur. Burem. Kalau dia begini Pak, biasanya pengalamannya Ibu, Bapak klik itu soundnya. Kita klik juga soundnya. Iya. Jangan diklik soundnya atau itu ini. Cuman bahan yang ditampilkan saja yang diklik. Tidak boleh diklik sound dan itunya. Ada 2 di situ. Coba tes ulang. Jangan diklik dia. Nah, hati-hati ya. Begitu juga PowerPoint. Jangan dia kabur-kabur. Digitalisasi pengasihan dokumentasi. Ya, oke. Kayaknya ini sudah mantap juga ini ya. Oke, disetujui untuk diseminarkan. Kenapa belum ada tantangannya Ibu? Perasaan sudah 10 Ibu tanda tangan ya? Iya Ibu, masih dititip sama Ibu Eva, belum sempat diambil. Oke. Jadi diatur saja itu, lanjut. Nah, penguji kita belum ada ya? Iya Bu, belum ada Bu. Nah, sudah. Puji syukur. Hati-hati angkatan ya. Angkatan jangan salah. Pelan-pelan. Ibu sambil membaca ini. Ibu baca cepat juga. Oke. Latar belakang. Oke, tanda tangan. Jangan lupa tanda tangan ya. Oke, lanjut. Daftar isi. Oke, sudah ada anunya.
Misi visi kabupaten, daftar tabel, ya oke. Lanjut. Tergambar. Kasih bagus itu posisi daftar gambarmu ya. Kau itu gambar 1.1 struktur organisasi. Oh iya. Kabupaten Parigi Motonya sejajarkan dengan struktur supaya dia kelihatan ya. Oke? Siap, nanti diperbaiki, Bu. Ya, nanti diperbaiki. Ya, lanjut. Mana latar belakang? Barangkali masih ada ini undang perla nomor 1 juga. Ya. Curiga. Hah? Ini ya, kau punya lain. Pedoman. Iya. Mana dia pedoman? Tentang pelatihan dasar ini. Kasih merah dia, salah tadi itu. Ini Kamu iya, yang berdasarkan peraturan kepala lembaga administrasi. ini saya membahas tentang anunya, Bu. Dia punya apa? Pembaruan pelatihannya. Jadi memang ada di sini, Bu. Iya, tapi judulnya bukan tentang pelatihan dasar. Tadi tidak lihat yang Ibu sampaikan? Apa dia? Tentang apa? Sudah dikopi, sudah difoto tadi Ibu punya? Ini keliru. Ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya, boleh saja. Ya, boleh saja kalian pakai nomor 13. Tapi tentangnya jangan ini. Keliru ini kalau tentang itu. Salah itu ya? Siap. Oke, lanjut. Kasih baik. Karena penguji itu pegang semua itu barang. Jadi jangan kamu kasih anu. Oke. Nah, sekarang ini CPNS dalam kurungnya huruf besar, tapi yang ada di ininya tidak. P-nya harus besar, N-nya besar, S-nya juga besar. Ya? Oke. Semuanya ya, ya. S-nya juga, sipil juga besar. Ya. Lanjut. Terus, Ibu ingin lihat di alinea terakhirmu. Saya punya data di sini, Bu. Mana? Saya mengangkat ini berdasarkan penilaian ini, Bu. Penilaian SPIP-nya Kominfo pada tahun 2021. Itu masih kualitas predikat C. Iya, tidak apa-apa. Itu kan nanti akan di ini. Nah, ini masuk saja di latar belakang di PowerPoint-mu. Iya, sudah, Bu. Jadi, oke. Saya ringkas tapi, Bu, di sana. Iya, ringkas, tidak satu kali muncul begini banyak. Lanjut, terus. Saya buat narasi juga di sana, Bu. Pada tahun 2021 kemarin, tidak Iya. usah kau pakai kemarin. Orang Jawa betul Ya. kau ini. Koma saja, Bu. Ya. Hah? Oke, lanjut. Koma saja, ya gitu. Lanjut. Kesulitan dalam penggunaan juga sangat penyusunan renja lakip. Oke. Lanjut. Tunggu pelan-pelan. Ada mana anumu sehingga saya mengangkat itu? Oh, ada di Mana bawah. dia? Ini masih Di mana? Ini masih ada. Ini masih dia. Oh, masih cerita ini ya. Masih Kenapa dia? latar belakangnya, Bu. Iya, iya. Itu satu dokumen yang hilang. Apa dasarmu kasih maju sedikit satunya? Sebaiknya kau kasih rata ke ini. Oh, diratakan, Bu. Oke. Ih, sebaiknya. Maksudnya kan apa dasarmu dia kasih maju sedikit ketika ketuk? Oh, supaya rapi saja, Bu. Oh, terserah. Oke. Itu Karena ibu belajar hanya ini ya, ibu Bu. hanya iya. Oke, Ini. oke. Ya, ya, baik. Itu yang ibu ingin tanya. Lanjut ke bawah. Terus ke bawah. Meningkatkan stres apa? Stres pegawai. Yang kedua? Stres Apa maksudnya? Ketika banyak ini dokumen di kantor yang tidak dikelola dengan baik. Oke. Lanjut, mengurangi produktivitas. Ya, lanjut. Ketiga. Lanjut, mana itu yang kau punya anu? Kau punya gagasan. Oke, digitalisasi. Oke. Ya, visi kabupaten motong. Lanjut. Ya, sudah seperti tadi ya. Lanjut. Lanjut saja ini, Bab. Nanti kita lihat di anu sekarang. Di apa? Tabel rencana aktualisasi. Sangat aktualisasi, ini keliru berarti.
Ya, Yang ini tadi. kenapa? Oh, tidak apa-apa, sudah begitu rancangan. Di anunya ini kan dia rancangan. Di yang Ibu kasih apa? Rancangan. Oh, ini tadi iya betul. Keliru itu. Nanti dikasih baik ya. Biasanya begini. Oh, kalau sudah cerita begini, Undang-Undang Nomor 5 itu biasanya kan dia yang besar dulu baru yang kecil, tapi terserah juga boleh. Kreativitasmu saja. Lanjut ini. Ini cuma anu saja ini. Terus 39 halaman, mantap. Lanjut. Terus langsung ke tabel. Langsung ke tabel. Karena punyamu ini kan sudah pernah kita bahas bersama lalu. Ya, jadi sudah lebih ini. Sudah lebih halus anunya. Kau punya bunga-bunga keterangan tapi biar saja. Itu variasikan. Oke, lanjut. Saya uraikan di sini, tidak apa-apa itu. Apa itu? Dia punya penyebab masalah. Tidak apa-apa. Boleh. Uraikan Lanjut. langsung saya anu dengan gagasannya sedikit. Ya, boleh. Terus. Ini sudah anu ini. Analisis dampak isunya karena sudah saya jelaskan di bab 1 tadi, saya cuma ambil poinnya saja di sini. Ya, ambil poinnya saja karena kalau ini golongan 2 semua ya. Iya. Oke. Tapi tetap bisa. Oke, lanjut. Mana tabelmu? Nah. Kau tidak pakai singkatan apa gitu. Bisa tidak? Digitalisasi kalau mau, kalau tidak sudah begitu. Tapi sana jangan alas deh. Persiapan pelaksanaan SDN. Nah, lanjut. Misi Pemda nomor 2. Oke, kalau dia berwarna begini hati-hati ya. Kalau di print out dia di fotokopi jadi gelap. Oh iya. Ya, ini cuma saran ya. Iya, Jangan ya. kalau diminta hard copy hati-hati anunya. Oke, Ya. atau misalnya print out-nya kurang bagus warnanya dia akan jelek. Oh, iya. Lanjut. Perancang sistem, oke. Lanjut. Uji coba. Kayaknya sudah bagus ini melaksanakan in-house training. Ya. Lanjut. Beta tester memberikan ya sudah bagus, sudah hampir finish ya. Lantas mana jadwalmu? Jangan lupa jadwal ya, jadwal wajib hukumnya ada. Bu, saya izin ini Bu, enggak apa-apa saya kasih 2 minggu begini Bu, karena memang tidak apa-apa ya, pembuatan rancangan ini memang butuh waktu lama. Iya. Betul. Pembuatan rancangan ini memang jadi tidak apa-apa. Itu 2 tidak minggu. apa-apa ya, tidak apa-apa. Sama itu di ini rancangan tampilan sistem dan implementasinya sampai 3 minggu. Iya, tidak apa-apa. Di minggu kedua jadi saya rencana dengan uji mentor coba-coba di sini. Iya, tidak apa-apa. Uji coba ini akan bisa kita lihat apa sudah jadi tidak ya. Ke bawahnya coba masih ada? Siap. Kegiatan berikutnya. Sampai 4 saja. Ya, sampai minggu 4. Oke, sip. Nanti kan kalau sudah di laporan aktualisasi dia sudah per hari. Ingat-ingat ya. Ya, silakan stop share, Pak. Oke. Pak Tresna. Kalau sudah di laporan nanti jadwal anunya pelaksanaannya sudah hari dihitungnya, bukan minggu lagi ya. Bukan minggu lagi, sudah per tanggal ya. Sehingga tanggalnya harus jelas tercatat dengan baik. Oke, silakan Pak Sudi lagi. Sudi. Pak Sudi, setelah itu
Ibu Yati dan terakhir Ibu Kade. Siap-siap ya, bukan memang dia, supaya jangan lama kita menunggu. Kalau PowerPoint Ibu yakin dan percaya sudah bagus ya. Kita lihat Pak Sudi langsung di tabel, karena yang lainnya kan Ibu sudah koreksi dari yang lainnya. Jadi koreksi ini bukan harus kalian punya yang Ibu koreksi, tapi bisa melihat dari yang lain. Oke, bagus, sudah bagus ini. Spasimu berapa ini spasinya? Halo, Pak Sudi. 115 Ibu. Spasi dalam dalam tulisan, dalam Iya, Bu. tabel, dalam tabel saja dia yang 1,15. Dalam Kalau di luar, Bu? tulisan dia 1,5. Oh, siap, Bu. Oke, ya, Iya, Bu. lanjut. Apa oke, di sini belum ada jabatanmu apa? Ini baru oleh nama Sudi peserta 38, jabatanmu apa? Ini di cover depan ini ya. Iya, Bu. Oh, kalau cover depan tidak usah, nanti di belakang baru dia ada di lembar persetujuan. Terus coba Ibu lihat di lembar persetujuanmu. Nah, sudah ada. Oke, sudah ada. Maksudnya itu. Optimalkan pengawasan bangunan-bangunan yang sudah terbit PBG. Oke, terbit PBG. Ya, lanjut. Ibu belum tanda tangan ya? Ibu sudah tanda tangan? Sudah, Bu. Cuman? Tapi yang mentor masih tunggu tentang mentor lagi, Bu. Baru saya gabung, saya satukan, Bu. Tapi sudah ada yang Ibu punya? Sudah ada, Bu. Oke. Harus ada tanda tangan nih, kalau tidak itu ditanya penguji. Iya, siap, Baik, Bu. lanjut. Lanjut. Di seminar ini nanti diperbaiki nanti ya. Iya, Bu. Lanjut. Pelan-pelan. Oke, rancangan. Lanjut. Kenapa masih Novalina? Tunggu dulu. Jadi, wah ya. Ketahuan kau ini. Ambil dari mana dunianya ini. Untung Ibu langsung dapat cur kan. Kalau coach yang masih cur masih bagus. Sudah. Sekretaris daerah. Betul sudah ya? Iya, Bu. Selaku kepala dinas. Oke. Awas angkatannya juga salah. Biasanya salah angkatan juga itu. Lanjut. Terus ke bawah. Ya. Tanggal Mei-nya itu jangan titik-titik ya. Ya. Tanggalnya bisa tanggal hari ini atau tanggal besok, terserah. Jangan juga 24. Boleh juga lah 24 kan kita ini. Kan sebelum 24 dia harus sudah diupload. Berarti tanggal berapa diuploadnya? 23 ya. Oke, lanjut. Terisi ya. Saya belum buat, Bu, karena nanti kalau sudah fix saya baru lampirkan halamannya semua, Bu. Oke. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Lanjut. Ini ya yang Ibu bilang tadi 1,15 ini begini gayanya. Harusnya 1,5. Ya, 1,5. Ini juga perlan nomor 1 salah ya. Iya, Bu. Semua salah ini. Oke, kasih merah saja dia supaya kau tidak lupa. Ya. Terus teman-teman yang lain ya juga begitu ya. Yang Ibu tidak lihat secara rinci harus diperhatikan ya. Semuanya ya 10-10. Terus lanjut ke alinea terakhir Ibu lihat. Mana data yang mana data? Kenapa ini urgensi ada di sini nih? Kenapa urgensi ada di sini? Astaga. Mana? Belum di. Ya. Kenapa USG ada di latar belakang? Kan ada analisis isu nanti, tidak perlu taruh di sini dia. Oh, iya, Bu. Ya. Ya perlu taruh di sini. Mana data yang mendukung ini? Kasih merah juga itu. Ini. Kata dari itu bukan awal kalimat ya. Ingat, dari metode ini. Ya. Jadi
harusnya kau cerita tentang data, ya datamu. Mana data yang kau cerita sini? Ada tidak? Ada datamu tidak? Belum saya masukkan itu, Bu. Oh, masukkan berapa yang belum ada, apa itu yang ya, sehingga dia kau perlu angkat ini ya. Oke, tidak usah cerita tentang USG sini, bikin penuh saja ini. Lanjut. Mana visinya? Oh, ini visi. Ya, oke. Ibu tidak mengecek lagi, sudah pasti kalian tahu ya, visi misi. Kenapa seperti tebal semua ini misimu? Kau tebalkan saja yang mana terkait dengan urusanmu. Paham? Ya. Kasih tebal dulu, kasih balik ulang dulu dia. Mana yang kaitan dengan OPD-mu itu saja yang ditebalkan, ya. Ya. Salah. Menjadi camat tuh. Mana? Mewujudkan. Ya, itu yang ditebalkan. Oke. Lanjut. Lanjut di tabel saja. Tujuan aktualisasimu, tunggu, tujuanmu kenapa cuma begitu? Tujuanmu tadi membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart, memperoleh gagasan kreatif untuk menyelesaikan. Tidak lagi memperoleh gagasan kreatif. Apa yang kau ingin lakukan? Ya, kasih merah lagi itu. Kalau membentuk ASN profesional, oke. Apa yang kau inginkan dalam menyelesaikan? Apa dia kau mau bikin itu ditulis di sini, ya? Oh iya, Bu. Kau paham? Coba apa yang kamu tulis ini? Jangan cuma iyo kau bingung nanti. Apa yang kamu tulis ini? Lihat di judulmu. Coba kembali ke judul dulu kita, daripada salah nanti. Lihat judulmu, terus ke atas dulu, lihat judul. Nah ini, ya. Di sini kau kan mengoptimalkan, tujuannya itu mengoptimalkan pengawasan bangunan. Ya, ini kau salah satu tujuan kan yang kau mau bikin. Iya, Bu. Nah itu masuk, tidak juga mencari gagasan kreatif lagi. Tapi nanti kau bikin di pakai hurufnya harus diatur. Ya, lanjut dulu. Tadi di tabel. Wih, kau punya ikan ini memang ikan model apa itu? Lantas ini, tunggu, pelan-pelan. Ini dia di atasnya, coba naik ke atas di halaman berapa ini? Belum ada halaman ya? Belum ada, Bu. Nah, rencana kegiatan aktualisasi itu di atas tabel. Oh, langsung buku, Bu. Iya. Ya, isu yang diangkat, baru gagasannya apa? Landscape juga dia. Kasih landscape juga satu itu semua. Baru gagasan yang kau angkat apa? Ditaruh di atas tabel semua itu, Bu. Iya, gagasan yang diangkat apa? Gagasan kreatif. Menyelesaikan, ya. Oke. Membuat draft isi list bangunan yang telah terbit. Oke, lanjut. Mengumpulkan. Mana konsultasi? Melakukan diskusi. Bukan cuma diskusi ya. Melakukan konsultasi. Konsultasi di situ, bukan diskusi. Diskusinya hilang. Nah. Oh, tim kerjain dengan rekan kerja dan pimpinan. Dengan pimpinan dan rekan kerja. Pimpinan dulu lah. Pimpinan dulu, baru rekan kerja. Tunggu Ibu ke toilet dulu sejenak ya. Teman-teman boleh lihat dulu mana yang bisa ditambahkan. Sampai Ibu sudah.
TBG-nya kan sulit. Tipe fontnya juga. Fontnya itu mau optimalkan itu kasih sama dengan Times New Roman. Tulis yang diangkat dikasih naik saja. Oke, kita lanjut membuat mana tadi rencana kegiatan, Yang diangkat itu. melakukan konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja, ya. Lanjut melakukan checklist. Cuma B ya dia ya, lebih bagus begini. Lebih bagus supaya dia jadi 3, ya. Kau pisahkan antara melakukan konsultasi sekaligus verifikasi dengan pimpinan, dan juga yang C-nya melakukan koordinasi dengan rekan kerja, ya, melakukan. Kalau dengan rekan kerja itu bukan konsultasi tapi koordinasi. Oke, hilang pimpinannya, pimpinan dengan rekan kerja. Begitu juga yang di atas, hilang itu rekan kerja. Nah, oke. D-nya hilang. D saja. Melakukan cek fisik kesesuaian bangunan. Apa ini? Terlalu panjang. Apa satu kata yang bisa di ini? Melakukan cek fisik kesesuaian. Ya, tidak apa-apa kalau memang harus begitu kalimatnya, tapi kalau dia bahasa Inggris harus dikasih miring ya. Kasih miring tulisannya. Yang bahasa Inggris saja. Terhadapnya tidak. Jangan terhadap juga kasih miring. Oke, lanjut ke bawah. Survei pimpinan juga pilih survei. Terkadang sama-sama, Bu. Oke, itu perlu dijawab ya kalau dia ada tanya. Lanjut. Kenapa 2 kali ini melakukan survei dengan lokasi dengan rekan dan pimpinan? B juga begitu. Yang mana, Bu? Yang Ini B. menentukan jadwal, melakukan survei. Oh, tadi menentukan jadwal dulu ya. Jadwal tadi, Bu. Perencanaan. Ya, lanjut. Harusnya dipersiapkan dia itu jadwal. Membuat berita acara survei. Coba D-nya ada? Mengambil dan memilih foto dokumentasi yang akan diarsipkan. Nah, ini penting ya. Kenapa dia bilang kalau ini kenapa penting? Harus ada alasanmu ya. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Membuat surat teguran. Ya, berdiskusi dengan pimpinan. Kenapa dia berdiskusi dengan pimpinan lagi nih? Sebelum membuat teguran, Bu, kita harus komunikasikan dengan pimpinan terlebih dahulu, Bu. Karena dia akan tanda tangan kan? Iya, Bu. Ya, lanjut. Cuma sampai situ, Bu. Kelihatannya. Tidak ada suara, Bu. Ibu, maaf suaranya, Bu.
Ibu tadi batuk, jadi makanya Ibu mute. Ya, silakan stop share. Lanjut satu lagi, siapa lagi? Yati. Langsung ditabel Yati ya. Silakan Yati. Tunggu Ibu minta ambil air panas. Yati silakan share screen. Ya, Bu. Oke. Lanjut ya, ke bawah. Ini saya pisahkan atau sebaiknya digabung ya? Tidak perlu. Begitu boleh. Kan lain orangnya. Lain kan orangnya? Lain, Bu. Iya. Nanti kau setengah mati ambil fotonya kalau kau gabung. Sendiri-sendiri saya apa-apa. Ya, membuat jadwal dan penyuluhan ya. Oke. Menyiapkan media edukasi penyuluhan ya. Lanjut. Melakukan pencetakan leaflet, melaksanakan kegiatan edukasi. Ya. Terus? Bu, ini kemarin kan ini rencananya mau pakai Infobus. Cuma kemarin sempat bicara sama Pak Thor, katanya Infobus rumah sakit lagi rusak. Jadi dikasih langsung saja. Jadi nanti mau diusahakan kalau bisa pinjam ke puskesmas, mau pinjam punya puskesmas, tapi kalau nggak bisa, kayaknya mau pakai itu aja Bu, bikin poster atau banner. Jadi kegiatan Infobusnya diganti ke poster dengan banner Bu. Iya, nanti kalau sudah kejadiannya begitu baru apa boleh buat ya. Oke? Taruh saja begitu Infobus dulu, ya. Nanti kalau kondisinya begitu baru kita ganti, ya. Ya, Bu. Lanjut makan kegiatan terus. Karena ini kan begini, orangnya berbeda ya. Kalau ditanya kenapa dia ini, karena orangnya berbeda ya, jawabannya itu. Ya, ini yang terakhir. Ya. Jadwalmu. Mana kegiatanmu? Dia bisa tumpang tindih ya. Bisa dia minggu kedua dengan minggu ketiga itu dilaksanakan gitu. Jadi jangan cuma 1 minggu pelaksanaannya, bisa dia 2 minggu tidak apa-apa. Misalnya kau sudah bikin ini, kau sudah mulai. Oke, nanti di harinya yang ini ya. Ya, sip. Mantap. Terima kasih Bu. Ya. Terakhir. Kadek. Tinggal Kadek kan yang belum ya? Iya, Ibu. Izin share screen, Ibu. Ya, silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan sambil menunggu Kadek share screen. Ada yang mau tanyakan? Apa sudah Ya, kelihatan, silahkan. Ibu? Pak Tresna, sementara OTW dia. Oh, biar aja dulu Bu, kasih Ibu. Oke. Mana yang di atas tabelmu? Kadek, mana yang di atas tabel? Ya, Ibu. Harus di atas tabel dia ya, tidak boleh terpisah begini. Baik, Ya? Ibu. Oke. Kalau dia mau dibikin landscape, di landscape saja dia, ya. Kalau tidak tabelmu harus landscape dia ini ya. Kalau tidak tabelmu akan susah, terlalu banyak dan terlalu. Kalau dia landscape kan dia lebih ini ya, lebih longgar. Baik, Ibu. Penerapan manajemen nyeri persalinan non. Ya, oke, melakukan persiapan. Apa judulmu jadinya?
Judulmu. Judulmu jadi apa ini? Penerapan manajemen dari oke. Persalinan kala 1 itu ada apa artinya? Ya Ibu, kalau kala 1 itu Bu, dia sebelum persalinan. Sementara sakitnya itu Ibu. Ya, siap. Lanjut. Di tabelmu saja kita langsung. Tabel. Karena yang lainnya Ibu lihat sudah bagus-bagus. Berkonsultasi dengan begini, berkonsultasi dengan siapa? Kepala rumah sakit atau apa ini? Mentor Ibu. Iya, mentormu siapa? Bukan Ibu, Kabit. Kabit. Kepala bidang ya. Melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan ya, bukan berkonsultasi. Ini sudah kata Baik, apa? Ibu. Nah, kau pisahkan dia. Konsultasi dengan opcin, ya. Jadi dipisahkan supaya kau tidak susah ambil foto, dokumentasi sebagai bukti nanti, ya. Kan kau akan bikin ini. Bisa bikin 2 tahapan ini ya. Baik Ibu. Mana jadwalnya? Membuat leaflet. Ini leaflet kayaknya Ibu sudah pernah koreksi ini leafletmu ya. Salah ya? Tulisan leafletmu. Ini bahasa Indonesia ini. Nanti kau cari ya. Nanti kau cari. Tapi ini berkonsultasi dengan mentor, bukan berkonsultasi, melakukan ya. Nah, nanti ini baru yang berikutnya melakukan juga koordinasi kalau dengan dokter opcin. Ya. Baik. Oke. Lanjut mencetak jadi sabar dulu. Membuat dan mencetak leaflet. Membuat leaflet dan video demonstrasi. Oh, karena kan belum dicetak Ibu, jadi saya membuat saja dulu Ibu. Begini caranya. Kau membuat dan mencetak leaflet. Yang kedua, kau membuat video demonstrasi. Begitu dipisahkan dia. Supaya buktinya gampang. Kau harus membuktikan kan outputnya ini, ya. Tersedianya video, tersedianya leaflet, ya. Bukan media telah dibuat, ya. Media edukasi, leaflet dan video demonstrasi telah dibuat, bukan. Apa outputnya kalau dia dibuat? Berarti kan dia tersedia, ya. Seperti di bawah ini tersedia, ya, lembar edukasi leaflet, ya. Dia tersedia juga media video, ya. Oke. Tinggal diperbaiki ya, membuat satuan acara penyuluhan. Coba. Kalau dia dimasukkan di tahapan keempat saja di persiapanmu ini, kan ini masuk persiapan. Coba Ibu lihat ke bawahnya di kegiatan keduamu. Ada penandatanganannya Ibu. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Ya, lanjut. Melaksanakan in-house training tentang manajemen nyeri. Nah, dalam melaksanakan in-house training kan ini harus ada apa, ya? Kau misalnya persiapan, ya, kan ada persiapan ruangannya apa? Mempersiapkan tempat. Ini di mana tempatnya? Dijelaskan lagi Bu persiapan tempatnya. Ya. Di bawah berarti dia masuk kegiatan berikutnya begitu Ibu. Tidak. Kau bikin di mana ini? Di rencananya di UGD. Di aula. Bukan Ibu, aula rumah sakit. Ya? Di aula. Iya. Kalau misalnya tidak di aula, di ruangan Ibu, di ruangan kebidanan. Jadi kau harus di sini ada mempersiapkan ruangan dulu di sini dalam melaksanakan ini kan kau persiapan ruangan dan peralatan kan untuk itu ada peralatannya, tidak mungkin menyeri kau cuma berdiri-diri urut memperagakan anunya kan
harus ada tempat ya. Jadi mempersiapkan ruangan dan peralatan, baru melaksanakan in-house training, melakukan diskusi. Tidak usah ini memberikan reward kepada peserta. Ini pesertanya siapa? Pesertanya rekan-rekan bidan, Ibu. Nah, ini Tapi tidak dia usah. tidak hanya di ruangan kebidanan, itu ada di IGD juga. Coba ke bawahnya apa lagi? Peserta yang mampu, apa kau mau berikan? Apa kau mau berikan itu? Masih dipikirkan, Ibu. Rewardmu juga tulisannya bukan begitu ya. Tulisan reward itu bukan begitu. Oke, nanti kau cari. Ibu tidak usah memperbaikinya, nanti kau kasih baik sendiri supaya kau ingat. Lanjut. Apa terakhir kegiatan berikutnya? Melaksanakan edukasi nyeri. Ini langsung ke pasiennya, Ibu. Ya, oke, mempraktekkan. Ya, lanjut. Evaluasi kegiatan. Oke. Bentuk video testimoni ya. Ini dalam bentuk video testimoni. Ini mentor laporan hasil kegiatan ini, bukan mentor telah melihat. Ya. Mana jadwalmu? Terus ke bawah lagi, belum lihat. Ya. Oke. Mantap. Paling tidak Ibu sudah melihat 10-nya ya. Ibu sudah melihat 10-nya, tinggal kita perbaiki. Ya, perbaiki pengaturan. Silahkan stop share. Perbaiki tata letaknya ya, pengaturannya. Ingat ya, aturan-aturan yang tadi itu tidak kecil tapi menjebak ya. Persoalan kecil tapi bisa menjebak. Penguji akan bertanya, kau nyontek dari mana ini? Kan pasti dia tanya, kau nyontek dari mana ini? Karena dia tahu aturan itu sudah bukan itu. Oke, silahkan Tresna, tadi ada raise hand. Ya Ibu, terima kasih Bu. Mau tanya Bu terkait PowerPoint Bu, bagaimana mungkin ada tips dari Ibu terkait itu? Apakah barangkali durasi atau apanya Bu? Mungkin. Oke. Soalnya Ibu bilang kemarin ada yang Ibu mau sampaikan terkait PowerPoint gitu. Ibu sudah melihat contoh tadi makanya Ibu tanya dulu. Ternyata si Eva sudah punya ya, tinggal Ibu koreksi. Ya, tinggal Ibu koreksi, itu sudah begitu, kurang lebih begitu isinya ya. Kurang lebih seperti Eva punya tadi, siapa juga ya? Siapa tadi? Warta juga ya, kita sudah lihat ya. Nah, kurang lebih seperti itu memang ya. Kurang lebih seperti itu, dan biasanya yang intinya begini. Pertanyaan pertama ya. Bagaimana keterkaitan? Siapa yang ingin menjelaskan, coba? Yang Ibu sudah tanya tadi? Coba Tresna menjawab dulu. Antara isu dengan agenda 3. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Biar lebih sedikit ya apa-apa ya waktunya kita ya. Oke. Ya. Keterkaitan isu yang saya angkat dengan agenda 3, yaitu di mana pengelolaan manajemen di sini kita butuhkan untuk pengelolaan arsip. Jadi kita di sini sebagai ASN, sebagai perencana, bagaimana kita untuk mengelola dan kita bisa sebagai ASN ini, mohon maaf Bu, gugup. Tidak apa-apa, jangan gugup baru di hadapan coach gugup. Nah, lanjut. Ya, bagaimana kita sebagai ASN manajemen pengarsipan ini lebih baik dan berkoordinasi dengan rekan-rekan. Dan ini sangat keterkaitan dengan Smart ASN, di mana saya isu yang saya angkat ini berhubungan dengan digitalisasi, bagaimana kita bisa mengelola pengarsipan ini agar lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu. Mungkin
Nah, tambahan dari sehingga dia menjadi lebih mudah dan lebih cepat didapatkan apabila dibutuhkan, ya. Sehingga itu sehingga dia lebih mudah, lebih cepat dan tidak memakan ruang besar karena dia tersimpan dalam bentuk digital. Itu semua yang dibilang, ya. Dan saya melaksanakannya dengan penuh ketekunan untuk mendapatkan hasil terbaik sehingga nanti saatnya dibutuhkan dia akan tersedia dengan baik. Maksudnya itu kata-kata itu yang dirangkai-rangkai, ya. Nah, yang kedua ini biasanya penguji akan bertanya, coba jelaskan, ya, nilai-nilai dasar ASN di kegiatan inti. Ya, cari kegiatan intimu mana, ya. Apa saja nilai-nilai ada di situ, bagaimana orang bisa tahu, ya, atau orang bisa rasakan bahwa Ayu melakukan nilai-nilai dasar itu, ya. Novi melakukan nilai-nilai dasar tersebut pada tahapan tersebut, on the process. Jadi sehingga ibu bilang, ya, kalau masih berkonsultasi dengan mentor berorientasi pelayanan belum, karena dia masih dari segi manajemen, belum ada publik yang kita hadapi. Biasanya kalau sudah pelaksanaannya baru dia ada. Kalaupun dia tidak ada, ya, otomatis kita tidak jelaskan, ya. Jadi menjelaskannya apa perilaku. Jadi penguji itu pegang perilaku, 3 perilaku pada masing-masing nilai dasar. Itu yang harus dikaitkan dengan proses tahapan yang sementara dilakukan. Jangan letterleh dibaca, ya. Jangan letterleh dibaca. Jadi taruh dia, kalau yang tadi pertanyaan pertama itu ketik bagus-bagus, baca berulang-ulang supaya intonasinya menjadi bagus dan tempel di samping kamera. Siapa takut? Oke. Ini ya itu salah satunya. Jadi dan biasanya penguji tidak usah ngotot dengan penguji kalau itu masuk akal untuk dirubah, kecuali ada hal-hal yang perlu kita inikan. Oh, itu dia harus begini, memang tahapannya begini, Bu, ya. Atau tahapannya memang begitu, Pak. Ya, istilahnya kalau memang itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau masih akal dirubah, siap, terima kasih, kami siap merubahnya. Ya, jangan ngotot dengan soal-soal yang kalian juga tidak tahu persis. Tapi kalau memang hal demikian secara teknis harus begitu, tidak apa-apa dipertahankan. Ya, mengerti maksudnya Ibu, ya? Baik, teman-teman, Ibu yakin dan percaya, ya. Ini wajah-wajah yang ada ini penuh semangat, jaga kesehatan. Kita seminar hari Selasa, ya. Ya, Bu. Oke, masih beberapa hari, masih ada kesempatan membuat PowerPoint, latihan, ya. Kuncinya di latihan PowerPoint. Lihat waktu, jangan lewat 10 menit. Kalau lewat 10 menit biasa penguji bilang stop. Nah, kalau sudah stop, kita sudah gugup jadinya. Mau jawab pertanyaan, kita sudah tidak tahu apa mau dijawab. Kalau biasanya begitu. Jadi, latihan. Nah, kalau misalnya nanti Ibu arahkan, biasanya ada penguji yang tidak perlu dibaca visi misi, tugas fungsi, tidak perlu. Langsung masuk analisis masalah. Ya, ada yang begitu, tapi tergantung pengujinya. Ya. Oke. PowerPoint-nya itu, ya, ada pendahuluan, ya, ada istilah di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang tidak usah satu alinea penuh diangkat, cet, poinnya saja yang ditulis, ya. Oke, poinnya saja yang ditulis. Apa inti dari yang kita mau? Data-data yang melatar belakangi kenapa hal ini kita perlu lakukan. Itu yang penting, ya, yang melatar belakangi. Setelah itu kita lihat ke tujuan dan manfaatnya. Setelah itu analisis isunya pakai alat. Karena ada dinilai. Pakai tools tidak dia. Jadi harus menggunakan alat. Ya, setelah itu kita melihat bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan kita buat dan itu yang Ibu katakan tadi. Penguji akan bertanya. Karena ini aktualisasi nilai-nilai dasar, ya, ingat ya, dia aktualisasi nilai-nilai dasar. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Jangan lupa, coba ya Ibu tes. Oh, ada tesnya, silahkan. Satu Bu. lagi pertanyaan. Maaf lagi. Ibu, ini ada buat sedikit PowerPoint, Bu. Saya untuk di awalnya sedikit, cuma sekilas saja saya tampilkan Coba tampilkan. instansi saya, Daripada antar instansi saja, Bu. Tunggu. jangan terlalu panjang karena itu tidak terlalu, coba tidak apa-apa dia dikasih lihat begitu, chat, Saja, ya. iya. Ya dikasih muncul saya tidak apa-apa. Tapi tidak usah dikomentari panjang-panjang di situ. Hanya bilang ini kondisi, coba tampil Ibu melihat. Kita lewat sedikit ya apa-apa ya adik-adik ya. Iya, Bu. Nah, oke. Mana yang kau maksud? Ya, Yang ini, Bu. yang slide 2. Oke, tidak apa-apa. Kita saja. Jadi kan bilang di alamat Diskominfo di Jalan Taman Siswa. Sebelumnya sempat pernah menjadi bagian dari perhubungan, namun sekarang sudah berpisah, membentuk SKPD sendiri. Cuma saya mau bilang gitu saja, Bu. Oke, iya sudah tidak apa-apa. Atau begini, inilah situasi dinas kami. Tidak usah itu menjelaskan dia perhubungan terlalu panjang, ya. Inilah situasi Dinas Kominfo Kabupaten Parimo. Sudah lewat. Ya, tidak perlu mau dijelaskan, itu kan sudah tercantum di sini, ya. Oke, lanjut ya. Dan lihat ya variasi, ini ada wajahmu ini banyak sekali. Coba mana yang tanganmu? Bukan. Coba slide keempat. Slide keempat ini saya bahas sedikit peraturan tentang arsip, Bu. Dasarnya saya mengangkat arsip digital, Bu. Oke. Jadi ini namanya aksesoris ya. Ini namanya aksesoris. Jangan terlalu besar wajahmu. Terlalu mendominasi sehingga harusnya ini kata-katanya harus yang besar. Jadi tinggal saja, Bu. Kasih kecil saja, saja. Kasih boleh ada kau di situ, kasih kecil tapi ya. Oke, siap. Kalimatnya ini harus besar. Oke. Yang slide ke-6 lagi Ibu lihat. Ini slide ke-5, Slide ke-5 ini merupakan bagian dari sini, Bu. Karena kan di sini saya menjelaskan tentang hasil penilaian SPIP-nya Kominfo. Jadi berdasarkan peraturan nomor sekian itu, maka dibutuhkan sebuah pengumpulan dokumentasi. Jadi ini yang kita kurang kemarin, Bu, di kita. Seperti itu. Oke. Kenapa di sini ada latar belakang lagi di slide 7? Ya ini masih jadi satu, Bu. Slide mana? Slide 6, Bu. Latar belakang semua ya? Ya, slide 6 ini saya ambil gambaran besarnya kenapa sampai itu terjadi. Ya, jadi karena belum optimalnya di Kominfo, seperti itu, Bu. Oke. Kemudian ada tujuan dan manfaat, Bu. Di sini saya mengambil ini manfaat dan solusi yang untuk dan juga saya berharap ini bisa diaplikasikan semua pihak walaupun bukan latar pendidikan IT. Ini yang tujuan ketiga itu mampu mencari solusi tidak perlu. Yang perlu itu membangun sistem arsip. Oh ini saja, Bu. Oh ini sudah. Ya. Oh ya. Itu tidak perlu yang ketiga itu, yang titik poin 3 itu. Ya, langsung ini saja ya. Iya langsung itu kan membangun tujuanmu, bukan mencari solusi lagi. Siap. Itu sudah cerita itu. Oke. Ya jadi mampu mencari solusi itu hilang. Oh iya, Bu. Di anumu harus hilang juga ya di animu. Iya, Bu. Oke. Ada visi misi yang kita misi nomor. Tidak usah ya. Oke, lanjut. Sudah bagus. Kemudian saya gambarkan sedikit kerangka untuk penyelesaian mulai dari USG, penetapan prioritas, kemudian dianalisis di Fishbone, kemudian kegagasan. Saya sepintas begitu saja, Bu, supaya ada gambaran. Oke. Bagus kamu. Saya kasih ada penilaian isu-isu yang saya angkat. Oke. Dan di sini saya bahas sedikit tentang penyebab-penyebabnya. Ya. Berdasarkan Fishbone. Kemudian ada sedikit dampaknya di sini. Saya akan baca sepintas saja karena kan sudah ada di rancangan. Ya. Kemudian sudah ada di latar belakang kan ini ya? Ya sudah ada di latar belakang, Bu, yang tadi Ibu tegur tadi sudah. Ya. Ya. Kemudian jadi dengan gagasan pemecahannya menggunakan app sheet, di mana kemudahannya berbasis mobile. Ya, oke. Berapa kau punya slide ini? Curiga 30. Tapi
cuma singkat-singkat saja nanti. Ya, oke. Nggak ada visualnya, Bu. Kemudian saya jelaskan sedikit rencana kegiatan aktualisasi secara menyeluruh. Jadi sini saya menghitung total kegiatan dengan tahapan-tahapannya supaya ada gambaran. Biasanya kalau penguji itu ya langsung masuk di sini satu, langsung masuk di ini. Ya. Saya cuma gambarkan saja dulu. Ya, oke. Jadi kita punya ada 4 kegiatan dan 16 tahapan, langsung saya ya, masuk. itu saja yang dibaca. Masuk ke langsung ke kegiatan pertama. Oke. Di tahap persiapan, langsung ini. Ya, langsung itu ya. Kegiatannya yang berdasarkan nilai ASN dan visi misi nomor 2 Kabupaten Parigi Motong. Dari tahapan kegiatan desain itu merancang digitalisasi dengan 4 tahapan kegiatan seperti ini. Okay. Kemudian workshop atau melaksanakan in-house training. Ada 5 kegiatan, ini saya bagi 2. Ya. Oke. Kemudian tahap evaluasi ada 4 kegiatan. Ya. Kemudian jadwal tentatif, Bu. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Mantap. Saja, Bu. Jadi ya latihan 10 menit ya. Kalau dia lewat dari 10 menit, ada yang cuma kau klik-klik dia. Biar dia banyak, tapi cuma kau klik 28 ini lebih pasti ya. Bisa 15 menit kalau kau ceritain. Jadi, maka latihan penting. Oke, silakan stop share. Silakan stop share. Jadi teman-teman nanti di latihan ya, latihan. Kata kunci latihan. Supaya kita tahu berapa menit kita memaparkan. Ya, sudah bagus-bagus semua PowerPoint-nya dan Ibu beruntung berhadapan dengan koci-koci yang Ibu kasih jempol dulu ya, luar biasa ya. Jadi semuanya sudah bagus-bagus, tinggal Ibu poles sedikit sudah jadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Sudah habis, sudah lewat sedikit ya, mohon maaf. Kita kan harusnya sampai jam 5 saja, ini sudah sampai jam 5 lewat, mohon maaf karena Ibu juga ingin Bapak Ibu melakukan yang terbaik, mendapatkan hasil terbaik ya. Tetap semangat ya, jaga semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Sore. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Mas Diani. Ibu Mas Diani, terima kasih. Sama Bu Matin, sama-sama. Saya sudah buka ini Iya, tiap apa. Oke, siap. Jadi mohon live ya. Ya, sama-sama Matin. Oke, silahkan. Bapak Ibu juga sudah boleh live. Oke, terima kasih. Kita langsung live saja Dek ya. Room saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.